Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jurnal mengenai uji efek analgetik ekstrak etanol daun nangka terhadap mencit yang diinduksi asam asetat yang disusun oleh kelompok 4, yaitu Rivaldo Nanda, Sherin Martinda, Siti Koirunisa, dan saya sendiri yaitu Sri Retno Devi, dan dosen pembimbing yaitu Sulastri Herdaningsi M.Pharm APT. Di penelitian ini yaitu untuk mengetahui efek analgetik ekstrak etanol daun nangka pada hewan uji yaitu mencit. Baiklah, saya di sini akan membacakan bagian alat dan bahan dan juga cara kerja. Saya Rivaldo Nanda Pratama dari kelas 2A semester 3 mata kuliah praktek farmakologi 1, NIM 1994990. Alat dan bahan. 1. Alat: bejana maserasi, timbangan analitik, cawan porselin, pipet tetes, kanula, jarum oral, gelas beker, gelas ukur, dan stopwatch. 2. Bahan: daun nangka Artocarpus heterophyllus Lem, aquades, asam asetat 0,1%, etanol 96%, asam mefenamat 500 mg, NaCMC 0,5%. 3. Hewan uji. Hewan uji yang digunakan di sini yaitu mencit putih. Selanjutnya, cara kerja. 1. Pembuatan ekstrak etanol daun nangka Artocarpus heterophyllus Lem. Alat dan bahan. Dilakukan yang pertama, ditimbang simplicia sebanyak 500 gram, kemudian dimasukkan ke dalam bejana maserasi yang ditambahkan etanol 96% sebanyak 4 liter. Kemudian dibiarkan selama 3 hari. Cairan penyari diganti dengan etanol 96% yang baru sebanyak 4 liter. Kemudian dilakukan pengganti cairan penyari sebanyak 1 kali setiap 3 hari dengan jumlah penyari yang sama. Penggantian cairan dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian dikumpulkan ekstrak cair etanol 96% yang diperoleh, dikumpulkan dan diuapkan hingga diperoleh ekstrak kental dan diperoleh hasil yang didapat. Kemudian 2. Pembuatan suspensi NaCMC 0,5%. Alat dan bahan. Ditimbang NaCMC 0,5 gram, dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam 50 ml air panas sambil diaduk dengan batang pengaduk hingga terbentuk larutan kolodial dan dicukupkan volumenya hingga 100 ml. Kemudian disterilkan menggunakan autoclave sampai 15 hingga 20 menit dan didapatkan hasil. Kemudian 3. Pengujian efek analgetik. Penelitian ini terdiri dari 5 kelompok perlakuan, yaitu kontrol negatif, kontrol positif, ekstrak daun nangka Artocarpus heterophyllus Lem dengan dosis 100 mg per kgbb, 300 mg per kgbb, dan 600 mg per kgbb. Kelompok 1, kontrol negatif NaCMC 0,5%. Kelompok 2, kontrol positif asam mefenamat 500 mg per kgbb. Kelompok 3, ekstrak etanol daun nangka 100 mg per kgbb. Kelompok 4, ekstrak daun nangka 300 mg per kgbb. Kelompok 5, ekstrak etanol daun nangka 600 mg per kgbb. Alat dan bahan. Diberi perlakuan dosis tunggal per oral 30 menit, kemudian
Mencit diberi perangsang nyeri, yaitu dengan pemberian asam asetat 1%. Kemudian diamati geliat karakteristik, dihitung tiap 5 menit selama 60 menit, dan diperoleh hasil. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan. Yang pertama, ada tabel 1, yaitu jumlah geliat kumulatif mencit tiap 5 menit selama 1 jam setelah pemberian ekstrak etanol donangka. Untuk yang pertama, yaitu ada kelompok uji, yang dimana ada EEDN ataupun ekstrak etanol donangka. Yang pertama, EEDN 100 mg per kilogram mempunyai rata-rata persen proteksi geliat X atau X kurang lebih SE. X ini yaitu rata-rata, SE yaitu standar error. Di situ mempunyai rata-rata 122,00 atau kurang lebih 17,00. Untuk EEDN 300 per kilogram itu mempunyai rata-rata 80,00 atau kurang lebih standar errornya 8,18. Untuk EEDN 600 mg itu mempunyai rata-rata 57,00 atau kurang lebih standar errornya 11,93. Untuk NaCMC 0,5% mempunyai rata-rata 171,33 atau kurang lebih standar errornya 6,99. Untuk asam mefemanat 500 mg per kilogram itu mempunyai rata-rata 60,00 atau kurang lebih standar errornya 14,52. Baik, untuk yang tabel kedua yaitu persentase proteksi geliat pada hewan mencit, yaitu kelompok perlakuan ekstrak etanol daun nangka. Lebih standar errornya 9,92. Untuk yang kedua, EEDN 300 mg per kilogramnya mempunyai rata-rata 53,32, kurang lebih 4,77 untuk standar errornya. Untuk selanjutnya EEDN 600 mg per kilogram rata-ratanya mempunyai 53,31 atau kurang lebih standar errornya 4,77. Nah, selanjutnya yaitu asam mefemanat 500 mg per kilogram itu mempunyai rata-rata 66,70 atau kurang lebih 6,98 untuk standar errornya. Untuk yang selanjutnya yaitu grafik persen proteksi daya analgetik. Yang di sini dimana kontrol positif asam mefemanat 500 mg per kilogram yaitu mempunyai 64,98% proteksi. Yang kedua yaitu ekstrak etanol daun nangka 100 mg yaitu mempunyai 28,79% proteksi, dan ekstrak etanol daun nangka 300 mg per kilogram mempunyai 53,31% proteksi. Yang selanjutnya yaitu ekstrak etanol daun nangka 600 mg yaitu mempunyai 66,70% proteksi. Yang selanjutnya yaitu bagian pembahasan. Di sini nyeri adalah perasaan sensoris dan emosional yang tidak nyaman berkaitan dengan ancaman kerusakan jaringan. Toleransi nyeri berbeda-beda pada setiap orang. Batas nyeri untuk suhu adalah konstan, yakni pada 44 sampai 45 derajat Celcius. Nyeri timbul jika rangsangan mekanik termal, kimia atau listrik melampaui suatu nilai ambang tertentu. Karena itu menyebabkan kerusakan jaringan dengan membebaskan yang disebut senyawa nyeri atau mediator nyeri dan menyebabkan perangsangan reseptor nyeri. Analgetik atau obat penghilang nyeri adalah obat-obat yang mengurangi atau melenyapkan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Analgetik adalah senyawa dalam dosis terapeutik yang meringankan atau menekan rasa nyeri tanpa memiliki kerja anestesi umum. Berdasarkan potensi kerja, mekanisme kerja, dan efek samping analgetik dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu analgetik yang berkhasiat kuat bekerja pada pusat, hiponalgetik kelompok opiat, dan analgetik bersifat lemah yaitu sampai sedang bekerja terutama pada perifer. Pada penelitian ini digunakan metode maserasi dengan cara mengekstraksi simplasia daun nangka, yaitu yang pertama ditimbang sebanyak 500 gram, kemudian dimasukkan ke dalam bejana maserasi dan ditambahkan etanol 96% sebanyak 4 liter. Setelah 3 hari, cairan penyari diganti dengan etanol
diganti dengan penyari yang sama, ekstrak cair etanol daun nangka. Kemudian dikumpulkan dan diuapkan cairan penyarinya hingga didapatkan ekstrak kental. Pada pengujian efek analgetik dilakukan dengan menggunakan metode rangsangan kimia, dan di mana metode ini cukup peka untuk menguji analgetik pada obat mempunyai efek analgeta lemah ataupun dapat memberikan hasil positif. Keuntungan dari metode tersebut yaitu sensitif, sederhana. Selain itu, bahan dan alat yang digunakan dalam metode ini mudah didapatkan, murah, dan waktunya relatif singkat. Sebelum perlakuan masing-masing mencit dipuasakan selama 8-12 jam untuk menghindari kemungkinan adanya pengaruh makanan terhadap kandungan bahan yang berkhasiat pada daun nangka yang dapat mempengaruhi efek analgetik yang ditimbulkan. Digunakan mencit putih jantan dengan alasan kondisi biologisnya stabil bila dibandingkan dengan mencit betina yang kondisi biologisnya dipengaruhi oleh siklus uterus. Hal ini bertujuan untuk memperkecil variabilitas biologis antara hewan uji yang digunakan sehingga dapat memberikan respon yang relatif lebih seragam terhadap rangsangan kimia yang digunakan dalam penelitian ini. Pengelompokan hewan uji dilakukan secara acak. Maksudnya adalah setiap anggota masing-masing kelompok perlakuan memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Pertama-tama, disiapkan 15 ekor mencit jantan lalu dipuasakan dan ditimbang, kemudian dikelompokkan menjadi 5 kelompok, di mana tiap satu kelompok terdiri dari 3 ekor mencit. Dari kelima kelompok diberikan perlakuan kontrol negatif NaCMC mg per kilogram, 300 mg per kilogram, dan 600 mg per kilogram secara oral. Kemudian 30 menit kemudian diinduksi perangsang nyeri asam asetat 1% secara intraperitoneal. Pemberian asam asetat 1% akan merangsang pembentukan prostaglandin sehingga menimbulkan rasa nyeri pada hewan percobaan. Asam asetat dapat memberikan suasana dengan melepaskan ion H+ yang berperan sebagai mediator nyeri yang mempengaruhi kerja sistem saraf. Pemberian ekstrak etanol daun nangka secara peroral dengan volume pemberian dalam beberapa konsentrasi 100 mg per kilogram, 300 mg per kilogram, 600 mg per kilogram, serta diberikan asam mefenat 500 mg per kilogram sebagai pembanding karena obat ini memiliki aktivitas dengan jalan menghambat enzim sikloksigenase sehingga pembentukan prostaglandin terhambat dengan NaCMC 0,5%. Sebagai kontrol untuk memperlihatkan adanya perbedaan yang nyata terhadap gerakan geliat pada hewan. Baik, saya Siti Herlisa. Di sini saya akan menambahkan sedikit pembahasan, yaitu pada penelitian ini digunakan 2 kelompok kontrol, yaitu kontrol positif dan kontrol negatif. Kontrol negatif menggunakan NaCMC 0,5%. Kontrol positif menggunakan asam mefenat 50 mg. Karena asam mefenat merupakan derivat atau antrenal, juga berhasil sebagai analgetik yang cukup baik dan banyak digunakan sebagai anti nyeri dengan cara menghambat sintesa prostaglandin dalam jaringan tubuh dengan menghambat enzim siklooksinase sehingga mempunyai efek analgetik. Hasil uji geliat kumulatif mencit setiap 5 menit selama 1 jam dapat dilihat pada tabel 1. Kemudian uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui apakah data telah didistribusi normal atau tidak, dan uji homogenitas varian, apakah varian homogeni atau tidak. Proteksi terendah, data persen proteksi yang diperolehkan terlebih dahulu diuji normalitasnya dengan uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui distribusi data. Pada uji homogenitas varian diperoleh hasil signifikan 0,408 yang berarti varian homogen karena hasil diperoleh lebih dari 0,005. Kemudian kesimpulan pada penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa
Nyeri merupakan suatu perasaan subjektif pribadi dan ambang toleransi nyeri berbeda-beda setiap orang. Batas nyeri untuk suhu adalah konstan, yakni pada 44 sampai 45 derajat Celcius. Ekstrak etanol daun nangka memiliki efek analgetik dan terbesar pada dosis 600 mg per berat badan. Mempunyai persen proteksi berbeda, yaitu 66,70%. Dengan meningkatnya dosis ekstrak etanol daun nangka akan meningkatkan persen proteksinya. Hasil uji statistik parametrik analis varian satu jalan diperoleh hasil yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,005, sehingga bisa disimpulkan rata-rata persen proteksi setiap kelompok perlakuan memang benar-benar berbeda. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.